Loli, seandainya kamu diberikan oleh dokter di UK, itu pasti kamu ada hasil diagnosanya, ada prescription-nya, prescription itu resepnya, dan juga ada jejak rekam medis digitalnya kamu atau rekam medisnya kamu. Bisa nggak kamu tunjukkan itu dulu pertama. Kedua, Loli, kalau alasannya kamu tidak menstruasi, di umur kamu masih pada saat di UK masih di 16 tahun, itu tidak serta-merta dipastikan, saya bisa pastikan dokter UK tidak mungkin semudah itu memberikan kamu obat hormon. Apalagi kamu bukan mau menikah, ataupun kamu juga bukan orang yang sudah berumur yang siap hamil, kamu masih di bawah umur. Saya pastikan tidak mungkin dokter di UK itu bisa semudah itu memberikan kamu obat hormon. Berikutnya lagi, kamu mengatakan kamu diberikan obat hormon yang banyak sehingga kamu harus mengkonsumsi dalam jumlah banyak sampai lama sekali, sampai di Indonesia pun masih kamu konsumsi. Jawabannya Loli, itu saya bilang blunder. Nah, kalau seandainya obat itu tidak mungkin diberikan dalam jangka waktu lama sekali tanpa pantauan dokter. Apalagi itu obat hormon. Kalau seandainya memang benar kamu diberikan obat hormon tidak mungkin dokter itu memberikan kamu dalam jangka waktu lama sekali dalam pantauan. Biasanya diberikannya 1 minggu, 2 minggu, ataupun 1 bulan. Terus harus dipantau lagi untuk diberikan lagi. Kecuali kalau kamu obat darah tinggi, obat kencing manis, ya iya mungkin dalam jangka panjang seperti itu. Apalagi garis bawah tadi, kamu adalah masih anak kecil. Berikutnya lagi, kamu memastikan untuk kalau kamu kelebihan hormon, terus kamu ambil tes pack untuk memastikan hasilnya positif atau tidak. Itu hal yang lucu sekali Loli. Kalau seandainya kamu mau memastikan untuk kamu kelebihan hormon atau tidak, kamu harus mengecek lab jumlah hormon yang kamu cek, berapa jumlahnya hormonnya kamu yang kamu diberikan hormon itu ya, bukan dengan tes pack. Itu aneh, kenapa kamu lakukan tes pack? Itu pertanyaan. Kecuali kamu melakukan sesuatu hal yang sehingga kamu takut untuk melakukan tes pack itu. Lalu berikutnya lagi, ingat statement kamu yang akan dibuktikan oleh saksi. Nak, kamu bilang kamu lagi hamil dan pengen kembali ke ibu kamu. Itu aja kamu buktikan. Jangan blunder. Semakin kamu berbicara, semakin banyak blunder. Nah, orang Indonesia ini tidak bodoh. Orang Indonesia banyak orang pintar. Semakin kamu berbohong, semakin banyak kamu harus berbohong lagi demi menutupi semuanya. Kalau salah, minta maaf atau diam. Jangan membuat kebohongan lagi seperti itu. Loli, nak, kalau seandainya berbicara seperti itu, ya Mbok yo jangan ngetek instansi, personal orang kayak gitu. Itu kan kamu ngetek nama A, nama B, nama C, tapi berbicara kotor seperti itu. Kalau seandainya mau memaksakan berbicara kotor, jangan ngetek orang atau instansi. Pertama itu, nah ada tata krama. 2, media sosial ya jangan berbicara kotor seperti itu, karena itu terlalu kotor sekali menurut saya. Karena kamu masih anak di bawah umur, perempuan pula, dan juga sudah mulai terlihatnya kan ya sekalian Loli selalu mengibaratkan dirinya sudah hijrah karena selalu mengagung-agungkan kalau sudah mulai menutup diri seperti itu. Kok harusnya lebih indahnya sejalan dengan perkataan. Berikutnya lagi tentang isi statementnya, ini pasti juga ingin apa nih statementnya saya dari apa yang dia bicarakan. Pertama, sudah jelas ya, berarti kita garis bawahi dulu, Loli mengiyakan ada tes pack garis 2 positif. Siapapun orang yang menutupi kediaman Loli ataupun Loli berada sekarang, siapapun itu di Indonesia sekarang yang menumpangin Loli, yang menutupi Loli dimanapun berada, kalian bisa ikut dalam pusaran ini karena kalian
menutupin atau menyembunyikan anak di bawah umur yang dalam tanggungan ibunya. Oke, saya garis bawahi bagi kalian yang di Indonesia ini yang menyembunyikan ataupun menutupi loli ada di mana, kalian akan ikut dalam pusaran ini karena kalian bisa dilaporkan karena itu anak masih di bawah umur dan penuh dalam tanggung jawabnya ibunya. Saya anggap ini hubungan ibu dan anak masih bisa diselamatkan karena mau sampai kapanpun darah tidak akan pernah hilang. Darahnya Nikita ada di anak itu. Walaupun seandainya itu anak udah dikeluarin dari kakak, akte kelahirannya pun masih atas nama Nikita Mirzani. Dan juga hati seorang ibu mau gimana pun dari dalam hati paling dalamnya pasti sangat sayang sekali itu anak. Dan anaknya itu pun juga pasti sayang sebenarnya sama ibunya. Tapi saya nggak tahu nih ini anak kenapa? Apakah dalam tekanan? Itu yang saya nggak tahu, tanda tanya.